Stop Laras, berhenti di situ, nggak usah repot-repot. Saya bisa ambil minum sendiri di dalam. Kok bapak ketus banget sih sama saya? Saya kan cuma mau perhatian sama bapak. Kasihan loh Pak Dimas, tiap hari kerja banting tulang, tapi pas pulang gak ada istri yang nyambut hangat. Mbak Rina mana? Jam segini belum pulang juga kan? Laras, jaga batasan kamu ya. Tugas kamu di rumah ini cuma mengasuh anak saya dan bantu-bantu rumah. Urusan Rina pulang jam berapa dan gimana cara dia melayani saya, itu sama sekali. Halo guys, video ini di request dari Ariana dari kota Bandung. Kalau mau request bisa chat admin Kokomeong ya. Nomor admin ada di deskripsi atau pin komentar. Selamat menonton. Laras, Mbak titip si kecil ya hari ini. Jadwal Mbak lagi padat banget. Ada rapat penting sama klien dari pagi sampai sore. Siap Mbak Rina, tenang aja, jangan khawatir. Saya pasti bakal jaga si kecil sepenuh hati kok. Mbak Rina fokus aja sama urusan kantornya, nggak usah mikirin rumah. Makasih ya Ras, kamu emang bisa diandelin deh. Mah, dokumen yang ketinggalan di meja kerja udah Mas masukin tas ya. Hati-hati di jalan. Nanti kalau sempat Mas jemput sorean. Makasih ya Mas, aku berangkat dulu, takut telat. Duh, Pak Dimas perhatian banget ya sama Mbak Rina. Tapi Pak Dimas juga jangan lupa sarapan sama jaga kesehatan loh. Kalau Mbak Rina sibuk terus dan gak sempet nemenin makan, nanti bilang sama saya aja. Saya siapin kopi sama masakan kesukaan Bapak. Ya udah Mas, Laras, aku berangkat sekarang ya. Hati-hati di jalan ya, Mah. Kasian ya Pak Dimas, punya istri sibuk banget, jam segini udah harus buru-buru pergi. Padahal suami kan butuh dilayani dulu sebelum berangkat. Ini Pak Dimas, saya khusus bikin kopi kesukaan Bapak, dijamin manisnya pas. Bedakan sama buatan Mbak Rina yang kadang kemanisan atau pahit. Makasih Laras, tapi sebenarnya nggak usah repot-repot begini. Saya cuma mau ambil air putih kok, bikin kopi sendiri juga bisa. Sama sekali nggak repot kok Pak, ini kan udah jadi kewajiban saya buat melayani kebutuhan orang rumah, khususnya Pak Dimas. Saya tuh beneran kasihan lihat Pak Dimas kerja keras seharian, tapi pas pulang atau pagi-pagi gini Mbak Rina jarang ada waktu buat sekedar nanya kabar atau merhatiin hal-hal kecil kayak gini. Rina itu kerja keras juga demi bantu ekonomi keluarga kita Laras. Saya mengerti kondisi dia dan gak masalah soal itu. Iya sih Pak, tapi kan pria sekelas Pak Dimas pantas dapat perhatian lebih. Penampilan Bapak rapi, sukses, masa di rumah kurang diurusin. Kalau Mbak Rina gak bisa merhatiin hal-hal simpel kayak gini, kan ada saya yang selalu standby buat Bapak. Laras, cukup. Kamu di sini dibayar buat ngasuh anak saya, bukan buat ngurusin saya atau menilai istri saya. Kopi ini saya terima, tapi besok-besok gak usah diulangi lagi. Jual mahal dulu nggak apa-apa lah Pak Dimas, lama-lama juga Bapak bakal sadar siapa wanita yang sebenarnya lebih perhatian di rumah ini. Ros, kelihatan capek banget muka kamu hari ini, Ros. Bu Maya, Bu Nani, iya nih agak lelah aja. Biasalah Bu, namanya juga kerja di rumah orang. Kerjaan di rumah Pak Dimas lagi banyak ya Ras. Padahal setahu ibu rumahnya kan gak terlalu besar. Anaknya juga cuma satu loh.
Ya kalau cuma ngurus anak sama beres-beres sih nggak masalah Bu, tapi ya gitu deh, saya tuh bukan capek fisik sebenarnya, tapi lebih ke capek hati. Capek hati gimana maksud kamu, Ras? Bu Rina galak ya sama kamu. Bukan begitu Bu Maya, Mbak Rina sih gak galak, tapi kasihan aja sama Pak Dimas. Mbak Rina tuh sibuknya minta ampun, pagi-pagi udah pergi, pulang selalu malam, rumah tangga kok kayak nggak diurus. Oh ya, bukannya Bu Rina kerja juga buat ngebantu keuangan keluarga ya? Zaman sekarang kan wajar istri kerja. Kerja sih kerja Bu, tapi kan suami itu nomor satu. Masa Pak Dimas mau sarapan aja nggak pernah disiapin? Kadang Pak Dimas sampai curhat loh ke saya, katanya dia ngerasa kesepian banget di rumah. Oh, masa sih Laras? Pak Dimas sampai curhat begitu ke kamu? Iya ibu-ibu, makanya saya kasihan banget sama Pak Dimas. Wah, nggak nyangka ya. Padahal dari luar kelihatannya Bu Rina tuh penyayang banget sama keluarga. Ya udah, saya balik dulu ya, mau nyiapin kebutuhan Pak Dimas sebelum beliau berangkat kerja lagi. Iya, Ras, hati-hati ya. Duh, hari ini benar-benar melelahkan. Rasanya kepala mau pecah deh ngurusin kerjaan kantor. Selamat malam Mbak Rina, minum dulu nih air hangatnya biar tenggorokan dan pikiran agak tenang. Makasih banyak ya Ras, anak-anak udah tidur. Udah pulas dari tadi kok Mbak, tadi sebelum tidur sempat nanyain Mbak Rina terus, katanya kangen karena ibunya jarang ada di rumah kalau malam. Hah, iya, tadi kerjaan di kantor numpuk banget, jadi terpaksa lembur deh. Oh iya, tadi Pak Dimas sudah pulang belum? Udah kok Mbak, tadi sempat makan malam bareng saya juga di meja makan, kasihan banget sebenarnya sama Pak Dimas. Bapak terpaksa makan sendirian karena Mbak Rina belum pulang juga. Katanya sih pengen banget makan bareng istrinya, tapi ya gimana lagi, istrinya sibuk terus sama urusan luar. Maksud kamu ngomong begitu apa Ras? Pak Dimas ngomong langsung ke kamu kalau dia keberatan aku pulang malam. Bukan begitu maksud saya Mbak. Kok Mbak Rina jadi nanya dengan nada curiga gitu sih ke saya? Saya kan cuma menyampaikan apa yang kelihatan di depan mata. Bukannya aku mau nuduh tanpa alasan Ras, tapi kalimat kamu barusan itu kedengaran aneh. Seolah-olah kamu paling tahu apa yang dirasain suami aku dibanding aku sendiri sebagai istrinya. Tolong posisikan diri kamu dengan pas di rumah ini ya. Kamu kan pengasuh anak, bukan pengamat rumah tangga kami. Ya Allah, Mbak Rina tega banget ngomong begitu ke saya. Setiap hari saya ikhlas loh ngerawat anak Mbak, bantu-bantu beres-beres rumah dari pagi sampai malam tanpa ngeluh. Tapi kenapa setiap saya ngomong sedikit aja, Mbak selalu nyambutnya dengan prasangka buruk? Laras, bukan begitu maksudnya. Jangan berlebihan. Kalau Mbak Rina emang udah nggak suka sama kehadiran saya, atau kalau Mbak ngerasa saya cari muka, bilang aja langsung Mbak. Jangan bikin saya seolah-olah jadi orang jahat yang punya niat gak baik ke keluarga ini. Saya sakit hati diginiin terus. Bukan itu maksudku Laras, bukan berarti aku... Udahlah Mbak, biar saya lanjutin beres-beres ke belakang. Takutnya nanti saya salah ngomong lagi dan bikin Mbak Rina semakin benci sama saya. Mas, udara malam ini seger banget ya. Jujur pikiran aku lagi penuh banget beberapa hari belakangan ini. Kenapa sih sayang, masalah pekerjaan di kantor yang kemarin lembur itu belum selesai? Atau ada hal lain yang bikin kamu kepikiran? Ini bukan soal kantor Mas, tapi soal Laras. Aku mau nanya jujur deh sama kamu, dan tolong dijawab yang sejujurnya ya Mas. Menurut Mas, sikap Laras ke kamu belakangan ini agak aneh atau biasa aja? Mas sebenarnya dari kemarin-kemarin mau bahas ini sama kamu sayang, tapi Mas tahan karena lihat kamu lagi capek banget urusan kantor. Jujur ya, Mas ngerasa risih banget sama sikap dia. Risih gimana maksud kamu Mas? Soalnya tadi malam pas aku baru pulang kerja, dia ngomong sesuatu yang bikin aku merinding. Ngomong soal apa?
Dia sosokan bilang kasihan sama kamu karena aku terlalu sibuk. Terus pas aku tegur, dia malah berakting nangis seolah-olah aku yang jahat dan nuding dia. Hah? Kamu beneran diomongin gitu sama dia? Parah banget. Coba kamu bayangin mah, tiap kali kamu gak ada di rumah, dia tuh makin berani. Sering banget tiba-tiba ngebawain kopi atau makanan yang gak Mas minta. Terus ngomongnya disengaja pakai nada manja. Belum lagi dia suka banget banding-bandingin kamu sama dia. Katanya kamu gak ada waktu buat ngurusin aku. Ya Allah, jadi tebakan aku selama ini gak salah. Dia di depan aku sok polos, berlaga jadi korban yang tersakiti. Tapi di belakang aku ternyata dia berusaha mempengaruhi kamu kayak gitu ya, Mas? Iya mah, makanya Mas selalu berusaha jaga jarak dan tegas sama dia. Mas gak pernah respon godaan atau obrolan dia. Mas mau marahin langsung yang keras, tapi Mas mikir, dia kan pengasuh anak kita. Takutnya kalau Mas kelewatan emosi, nanti malah jadi masalah. Mas nunggu waktu yang pas buat ngomong ini sama kamu. Makasih ya Mas, udah jujur dan selalu jaga komitmen kita. Berarti firasat seorang istri itu emang gak pernah salah. Dia bukan cuma mau cari perhatian, tapi kayaknya emang punya niat buruk buat ngerusak rumah tangga kita. Terus rencana kamu gimana mah? Apa langsung kita pecat dia aja besok? Jangan dulu Mas, orang tipe kayak Laras ini pinter banget memutarbalikkan fakta. Kalau kita pecat dia tanpa bukti yang kuat, dia pasti bakal ngarang cerita ke tetangga-tetangga komplek dan bikin kita kelihatan kayak majikan yang semena-mena. Aku harus cari bukti konkret dulu, biar pas kita tindak dia gak bisa ngelak lagi. Setuju mah, Mas bakal bantuin kamu apapun yang terjadi. Mas cuma minta kamu percaya sama Mas ya. Aku percaya penuh kok Mas sama kamu. Ya udah yuk kita balik ke rumah sebelum si kecil bangun. Selamat sore Pak Dimas, capek banget ya Pak, hari ini panas banget di luar. Ini saya bawain handuk dingin sama air minum buat Bapak. Stop Laras, berhenti di situ, nggak usah repot-repot. Saya bisa ambil minum sendiri di dalam. Kok Bapak ketus banget sih sama saya? Saya kan cuma mau perhatian sama Bapak. Kasihan loh Pak Dimas, tiap hari kerja banting tulang, tapi pas pulang gak ada istri yang nyambut hangat. Barina mana? Jam segini belum pulang juga kan? Laras, jaga batasan kamu ya. Tugas kamu di rumah ini cuma mengasuh anak saya dan bantu-bantu rumah. Urusan Rina pulang jam berapa dan gimana cara dia melayani saya, itu sama sekali bukan urusan kamu. Kenapa sih Pak Dimas harus membela Mbak Rina terus? Udah jelas-jelas Mbak Rina itu cuek sama Bapak. Apa salahnya kalau ada perempuan lain yang mau ngurusin Bapak lebih daripada Mbak Rina? Saya itu tulus peduli sama Bapak. Tulus kamu bilang, ini bukan tulus Laras. Ini namanya kamu udah ngelunjak dan gak tahu diri. Kali lagi kamu ngomong kurang ajar soal istri saya gak akan tinggal diam. Paham kamu? Bapak boleh marah-marah sekarang Pak, tapi saya tahu jauh di dalam hati Bapak. Bapak itu butuh sosok perempuan yang selalu ada kan, kayak saya. Bukan yang sibuk kerja terus kayak Mbak Rina. Kamu benar-benar sudah kelewatan. Gak usah ajak saya bicara lagi. Mbak Rina, waduh gawat banget Mbak. Untung Mbak Rina belum jalan. Ada apa Laras? Kok kamu panik gitu? Ada masalah sama anak saya? Bukan anak Mbak, tapi tadi pihak sekolah si kecil mendadak telepon saya. Ada apa emangnya? Katanya ada berkas administrasi dan dokumen penting yang kurang. Dan katanya itu harus diurus langsung sama orang tua ke kantor pusat yayasan sekolahnya sekarang juga, sebelum jam 9 pagi. Kalau enggak, status sekolahnya bisa bermasalah Mbak. Oh ya? Kok aneh ya? Biasanya pihak sekolah selalu konfirmasi langsung lewat pesan WhatsApp ke saya, bukan telepon ke kamu. Mbak, tadi kata orang sekolahnya telepon Mbak Rina nggak aktif atau nggak diangkat. Makanya mereka telepon ke nomor saya. Nggak aktif gimana? Beneran Mbak, mereka wanti-wanti banget harus diurus hari ini juga. Mbak Rina mendingan langsung ke sana deh sekarang, takutnya nanti telat. Ya udah kalau gitu, saya berangkat sekarang buat ngurus itu. Kamu jaga rumah dan si kecil baik-baik ya, Ras. Siap Mbak Rina, udah tenang aja, rumah sama Pak Dimas.
Maksud saya si kecil aman sama saya. Mbak Rina urus aja urusannya sampai selesai, nggak usah buru-buru pulang. Oke, saya jalan dulu ya. Kasian ya, gampang banget dibohongin. Hari ini Rina bakal muter-muter nggak jelas di jalanan. Dan saya punya waktu berduaan sepuasnya sama Pak Dimas di rumah. Ini saatnya bikin Pak Dimas berlutut sama saya. Pak Dimas lagi sendirian aja nih. Mbak Rina lagi pergi jauh loh Pak. Ada urusan mendadak dan kayaknya bakal lama banget pulangnya. Terus kenapa kalau Rina pergi? Kamu mau apa lagi Laras? Sampai kapan sih Bapak mau mempertahankan pernikahan yang dingin kayak gini? Bapak itu pria yang luar biasa. Pantas dapat wanita yang bisa selalu ada di samping Bapak setiap saat. Wanita yang pintar ngerawat Bapak kayak saya ini. Laras, cukup. Kamu benar-benar sudah melampaui batas dan gak punya rasa malu ya. Kenapa harus malu Pak? Saya ngomong pakai hati, bukan mata Bapak. Rina itu nggak peduli sama Bapak, cuma saya yang... Cuma kamu yang apa, Laras? Cuma kamu yang gatal mau merusak rumah tangga orang. Iya. Mbak Rina, kok Mbak Rina udah ada di sini? Bukannya Mbak tadi pergi ke kantor pusat sekolah? Aku nggak pernah pergi kemana-mana, Laras. Skenario palsu nggak mempan. Itu cuma jebakan aku buat memancing kebusukan kamu yang sebenarnya. Kamu pikir saya dan Rina bisa kamu adu domba begitu saja Laras? Aku udah rekam semua omongan gatal kamu barusan dari balik pintu. Tapi bukan cuma itu, semua pesan cendil kamu ke suami aku ditambah rekaman CCTV rumah yang menampilkan tingkah genit kamu di belakang aku, semuanya udah aku simpan sebagai bukti. Mbak Rina, Pak Dimas, tolong dengerin dulu. Ini nggak seperti yang kalian kira. Saya tadi cuma bercanda Mbak. Saya cuma mau ngetes Pak Dimas aja. Gak usah banyak alasan lagi, Laras. Semua topeng lugu dan akting korban kamu hari ini hancur. Kamu wanita berhati busuk. Bu Maya, Bu Nani, Pak RT, tolongin saya Pak, Bu, kasihanilah saya. Ada apa lagi sih Laras? Datang-datang pakai acara nangis histeris begitu. Saya diusir Bu. Mbak Rina sama Pak Dimas udah fitnah saya. Mbak Rina tuduh saya yang enggak. Terus Pak Dimas malah ikutan mojokin saya. Padahal selama ini saya udah kerja mati-matian ngurus rumah mereka. Saya cuma korban kepalsuan mereka Bu. Korban? Kamu bilang kamu korban, Laras. Gak salah denger nih kita. Udah Laras, gak usah sandiwara lagi di depan kita semua. Baru aja 10 menit yang lalu Bu Rina mengirim bukti rekaman suara, foto chat kamu, sampai video CCTV ke grup WhatsApp warga komplek. Apa? Rekaman di grup warga? Iya, kita semua udah denger dengan jelas suara gatal kamu yang godain Pak Dimas. Ternyata selama ini kamu yang orang cerita jelek soal Bu Rina ke kita-kita. Kamu fitnah Bu Rina sibuk lah, nggak merhatiin suaminya lah. Ternyata itu semua cuma akting licik kamu buat merebut Pak Dimas. Dasar cewek gak tahu diri. Udah dikasih tumpangan hidup, dikasih pekerjaan bagus, bukannya bersyukur malah mau merusak rumah tangga majikan sendiri. Penampilan aja so polos, tapi kelakuan kayak ular berkaki. Tapi Bu, itu nggak semuanya benar. Saya cuma... Cukup Laras, cukup. Komplek ini lingkungan baik-baik. Kita nggak butuh penipu dan pemecah belah rumah tangga kayak kamu. Mending kamu pergi dari komplek ini sekarang juga sebelum warga makin emosi. Pergi kamu dari sini, jangan pernah berani-berani nampakin muka kamu lagi di komplek ini. Dasar pelakor gatal. Itu kenapa Laras pergi bawa koper? Dia dipecat sama majikannya. Udahlah Mbak Koko, nggak usah dipikirin. Mbak Koko mau nganterin pesanan siapa itu? Oh, ini mau ke rumah depan tuh. Kalian jangan lupa beli juga dong. Belinya
tinggal tap gambar di layar, udah ada linknya. Masa basreng dan keripik kaca saya belum kalian coba sih? Hehe, saya sibuk mbak, belum sempet, nanti deh saya beli. Mas benar-benar minta maaf ya, Mas merasa bersalah banget karena dari awal kurang tegas sama Laras. Sampai-sampai dia berani bertindak sejauh ini dan bikin kamu sakit hati. Udah mas, gak perlu minta maaf terus. Yang penting sekarang semuanya udah jelas dan kedok dia udah terbuka deh. Kedepannya komunikasi kita berdua harus makin rapat. Kalau ada ganjelan atau ada orang asing yang mulai bertingkah aneh, kita harus langsung terbuka dan selesaikan bareng-bareng. Iya mas, kejadian ini bener-bener jadi pelajaran berharga buat kita. Rumah tangga itu bentengnya harus kuat dari dalam. Jadi mau sebagus atau selicik apapun godaan dari luar gak akan bisa merobohkannya. Makasih ya udah selalu percaya sama Mas dan bertindak cerdas. Besok Mas bantu cari pengasih baru yang benar-benar jujur dan terpercaya lewat yayasan resmi. Iya mas, yang penting rumah kita sekarang udah bersih dari racun dan niat jahat. Kenapa semua orang jahat banget sama saya? Kenapa Pak Dimas gak mau sama saya? Kurang apa coba saya dibanding si Rina itu? Kenapa semua orang malah ngebenci saya? Ini semua gak adil. Tolong! Aduh, sakit. Bau banget, bau lumpur busuk. Muka saya, koper saya hancur semua. Kakiku terkilir. Aduh, sakit banget. Ya ampun, ya Tuhan. Apa ini karma buat saya? Karma karena saya udah niat jahat ngerusak rumah tangga Mbak Rina. Karma karena saya selalu fitnah orang dan gatal godain suami orang. Ampun, jangan hukum saya kayak gini. Saya kapok, saya minta maaf. Sakit, tolong. Gak ada orang yang mau nolongin saya apa? Tolong. Aduh, bau apa nih? Bogot banget, bau lumpur busuk. Lihat deh cewek itu, penampilannya kotor banget, kayak habis kecemplung selokan, muka ditekuk begitu lagi. Oh, wait, ini bukan cewek yang fotonya rame disebar di grup-grup warga tadi malam ya? Itulah pengasuh anak yang viral gara-gara ketahuan mau ngerebut suami majikannya sendiri. Iya benar, muka licik dan gatalnya persis banget sama di video viral itu. Ih, udah jahat, kotor, gatal lagi. Jangan deket-deket ntar ketularan sial dan penyakitnya. Yuk, mending kita berdiri di sebelah sana aja. Jijik banget deket-deket sama pelakor busuk kayak gini. Ya Tuhan, hancur. Sudah hidup saya benar-benar hancur sekarang. Sekarang saya nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang sepeser pun. Dan yang paling menyakitkan, nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau percaya atau hargai saya lagi. Semua ini gara-gara ambisi buta saya. Saya pikir dengan godaan dan tipu daya saya bisa ngerebut kehidupan Barina dan hidup enak. Tapi ternyata merebut milik orang lain cuma bikin saya kehilangan segalanya yang punya saya. Saya kehilangan harga diri saya sendiri. Nasi udah jadi bubur. Penyesalan saya sekarang gak ada gunanya lagi. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan dan pekerjaan. Sekali kamu menghancurkannya demi meraih ambisi semu dan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, maka karma tidak akan pernah tertukar. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Jangan pernah mencoba memadamkan cahaya orang lain hanya agar dirimu terlihat bersinar. Punya pengalaman pahit?
lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong. Sekarang, cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?